menambah wawasan. Jadi bisa lihat lagi di YouTube tadi malam, tapi sekarang saya mau kasih tahu yang lain dari subtema ini. Egoisme apa nih? Egoisme merusak kehidupan yang harmonis. Hidup yang harmonis itu seperti gitar. Ada 6 tali gitar. Kalau cuma tali satu saja yang bunyi dan dia menganggap 5 tali yang lain itu tidak ada gunanya, maka dia tidak akan menjadi gitar yang menghasilkan bunyi yang baik. Demikian juga tali kedua, 3, 4, dan 5, kalau merasa dia paling penting dan yang lain tidak penting, maka dia akan tidak menjadi gitar yang bagus. Dia baru menjadi gitar yang bagus kalau tali 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama-sama dimainkan dan dibunyikan, kan gitu. Nah, hidup yang harmonis itu tidak hanya tentang aku, tapi aku, kamu, dia, kita. Itu baru harmonis. Dan sini bicara tentang egoisme. Egoisme itu berasal dari kata ego, saya. Egoisme itu ketika saya memusatkan segala sesuatu pada diri saya, orang lain tidak penting. Sehingga seluruh kehidupan ketika masuk dalam hidup bersama, standarnya saya harus ikut yang saya mau, saya paling benar, saya paling suci, saya paling kudus, yang lain semua tidak. Jadi dirinya menjadi standar. Masalahnya, makin orang egois dan menganggap diri paling benar, mementingkan diri, itu menciptakan bahaya bahwa nanti orang lain akan menjauh. Orang tidak mau bergaul. Siapa yang mau bergaul dengan orang yang egois? Egoismenya tinggi, pasti tidak mau. Maka kemudian nanti seperti kata Pak Oscar, dia hidup seperti katak dalam tempurung. Hidup dalam dirinya sendiri, keluarganya sendiri, kelompoknya sendiri. Lalu kemudian omong besar di situ seperti katak di dalam tempurung. Dia teriak besar-besar, dia tidak pernah dengar orang lain punya. Lalu dia bilang dia sudah paling hebat karena bisa teriak besar. Padahal begitu dia buka tempurungnya, dia akan mendengar ada yang lebih besar daripada dia punya teriakan. Ada yang lebih hebat. Jadi orang egoisme itu pasti akan terkurung dalam kelompoknya. Nah, kita ini di KBG, lingkungan itu bukan kumpulan kelompok keluarga tertentu, suku tertentu, atau kelompok minat tertentu. Tapi di KBG ini macam-macam watak dan karakter. Dan semua harus dihargai dan diterima. Ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa, ada yang dari Timur, dari mana-mana, semua bersatu dalam kelompok KBG. Di situ kita seperti tali gitar. Tidak ada yang lebih penting dan lebih hebat. Kalau mau KBG harmonis, lingkungan harmonis, paroki harmonis, harus sama-sama bermain, bergerak, berfungsi gitu. Lalu menghasilkan sebuah kebersamaan yang harmonis. Kemudian apa tadi yang saya bilang? Bahaya dari egoisme itu akan merusak tatanan hidup bersama. Maka Tuhan itu mau supaya kita tidak mementingkan diri dengan mengajak kita mendalami teks pesan Santo Paulus ini. Coba membiarkan roh itu hidup dan tinggal di dalam diri kita. Contoh, misalnya saya kan sekaligus sharing pengalaman. Kalau saya mementingkan diri, ngapain saya datang ke negara? Kan gitu. Saya sudah bisa enjoy tinggal di Manggarai, tinggal dengan keluarga, ikut suka-sukanya saya. Ngapain saya tidak mau tinggal di sana saja, tapi harus ke sini. Tapi karena roh yang sudah masuk, saya berpikir bahwa lebih berguna saya pergi untuk melayani orang banyak daripada melayani keluarga saja, kan gitu. Karena menanggalkan sikap egoisme. Atau kalau misalnya saya cuma ingat diri, maka lebih baik saya jalan-jalan lebih banyak daripada untuk apa saya standby ada di sini, kan misalnya. Tapi karena roh yang bekerja, Roh Kudus mengatakan jangan, kau itu tidak ditabiskan menjadi imam untuk ikut maumu, ikut seleramu, tapi ikut selera orang, ikut kebutuhan orang. Tapi egoisme juga ini tergantung jam terbang. Kalau semakin kita bergaul dengan banyak orang, maka bahaya egoisme itu semakin dilumpuhkan. Karena kita akan belajar dari orang lain. Tapi kalau tidak pernah bergaul dengan semakin banyak orang, maka kita akan selalu makin egois. Nah, egoisme itu salah satu sifat, bukan karakter. Yang jadi masalah, kalau sifat ini terus terbawa dan terjaga, akan menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter,
susah diubah. Maka dalam kenyataan kita menemukan ada orang atau kelompok umat tertentu yang bertahun-tahun masuk dalam situasi dan kondisi yang sama dan selalu merasa diri benar sehingga tidak akan pernah bisa dirubah karena sifat yang sudah menumpuk lalu menjadi karakter. Nah, kita ini kan masa-masa liturgi ini membantu untuk menyadarkan kita bahwa kalau sudah selama ini kita egois, misalnya di KBG ketika ada doa bersama kita hanya pikir diri, kita hanya pikir keluarga, kita hanya pikir pekerjaan, bagaimana kita memikirkan orang lain yang berkorban, kan gitu. Orang juga punya keluarga, punya pekerjaan, orang juga punya kesibukan, tapi kenapa dia bisa menanggalkan keluarga, pekerjaan, kesibukan untuk bisa hadir dalam doa bersama? Karena dia mau menanggalkan sikap egoisme. Jadi cara untuk meninggalkan dan menanggalkan sikap egoisme itu terus keluar dari diri sendiri, keluar dari lingkungan sendiri, coba bergabung bersama orang lain. Karena di sana kita akan menemukan bahwa kita itu berharga kalau ada orang lain. Dan kita juga menemukan bahwa ternyata orang lain juga punya sesuatu yang lebih dari yang kita punya. Saya itu paling senang kumpul-kumpul atau pergi kemana-mana karena saya mau belajar. Nanti di sana orang menghargai kita, orang respect dengan kita, orang memperlakukan kita dengan sopan, bahagialah kita. Sesuatu yang mungkin jarang terjadi di lingkungan kita sendiri, kan? Karena katanya kan seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Mungkin misalnya antara Pak Ivan dan Pak Oscar, kalau di sini cerita sebagai adik kakak kurang nyaman dan kurang enak. Misalnya kalau Pak Ivan cerita, Pak Oscar pikir kau kan adik, apa yang saya dengar ceritanya. Tapi begitu Pak Ivan keluar pergi ke orang lain, orang menaruh respect, orang dengar, dan Pak Ivan lalu menjadi berharga, kan senang kita, bangga kita. Jadi yang mungkin di rumah kita tidak berharga, ketika berhadapan dengan orang lain kita lalu menjadi berharga. Itulah kalau kita keluar dari egoisme. Belum lagi sampai di sana, kita misalnya punya masalah di dalam keluarga, orang lain cerita masalahnya, kita bisa menemukan, oh ternyata kita punya masalah lebih kurang berat daripada orang punya. Yang itu enaknya kalau bergaul. Dan pertemuan kayak begini, enaknya begitu, kita bisa saling berbagi. Mungkin seperti cerita Ibu Evi tadi kan, bahayanya kalau ikut kemauan daging, kalau kita tinggal sendiri, kita lihat tetangga sebelah ganti motor baru, karena kemauan daging kita pikir, oh saya juga ganti. Tapi kalau ikut pertemuan kayak gini, kita bisa lihat, ternyata Ibu Johnnya, veganya dari dulu itu saja, tetap bahagia kok, kan gitu. Kalau kita tidak keluar dari kita punya kehidupan, kita tidak bisa membandingkan dengan orang lain. Dan itu akan sangat berbahaya untuk kita memupuk sikap egoisme. Saya sendiri kalau pergi kemana-mana selalu merasakan itu. Atau contoh, ketika keluar dari lingkungan di negara, saya bikin khotbah, ternyata khotbah saya jauh lebih berharga di publik umum, di ruang publik, daripada misalnya umat di negara belum tentu dengar, kan gitu. Saya bahagia karena itu, ternyata di hadapan orang saya itu berharga. Jadi itulah cara untuk kita menanggalkan egoisme. Tapi lagi-lagi ini karakter yang selalu ada di setiap pribadi, karena artinya kan aku. Jadi kita semua kembali ke dalam diri. Kita punya diri tidak bisa untuk membantu kita membunuh sikap egoisme. Maka kita butuh Roh Kudus. Ketika Pak Budi menyakiti saya misalnya, saya sebagai manusia yang punya perasaan pasti susah memaafkan Pak Budi karena perasaan manusia di saya. Saya juga bisa bilang ini, ngapain saya maafkan kau cuman umat, saya pastor kok. Ini gitu. Itu kalau berpikir egoisme. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, apa Tuhan bilang? Jangan, itu umatmu, kau harus memaafkan. Kan gitu. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, jangan dendam terlalu lama. Itu hanya merusak diri dan hatimu sendiri. Coba kamu memaafkan, hidup aja baik-baik. Itu hiduplah dengan mengasihi. Itu Roh Kudus. Jadi obat egoisme bukanlah kekuatan kita, kekuatan Roh Kudus. Maka membiarkan Roh Kudus terus bekerja di dalam diri kita akan membuat kita bahagia. Ingat Injil pada hari ini. Ketika Yesus sedang bergembira dalam roh, ia bersukacita lalu berdoa, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bersyukur karena dia bangga ada roh. Yesus ini loh Tuhan. Dia bangga karena ada roh. Terus dia bilang kepada murid-muridnya, kamu itu berbahagia. Kenapa?
Ada banyak orang yang ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak bisa. Ada banyak orang yang ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak bisa. Walaupun mereka nabi, tidak bisa. Hanya kamu yang bisa. Apa itu? Roh Kudus. Hanya kita yang menjadi murid Kristus itu yang diberikan anugerah Roh Kudus. Jadi itulah keistimewaan kita. Sehingga dengan Roh Kudus kita mampu melihat apa yang orang tidak bisa lihat dan mendengar apa yang orang tidak bisa dengar. Jadi kalau mau melawan egoisme, satu, biarkan roh Allah bekerja di dalam diri. Kedua, jangan terus menjadi katak dalam tempurung. Terbukalah untuk bergaul dengan sebanyak mungkin orang. Pak Budi jadi lebih bijak karena dia bergaul dengan banyak orang di tempat di mana mereka pergi, kan? Jadi belajar banyak karakter di situ. Dan kita kalau mau berubah dan tidak terlalu egois, sering-sering kumpul di KBG, itu sangat membantu mengubah diri kita menjadi lebih, lawan dari kata egoisme itu altruistis, bahasa tingginya. Altruistis itu punya rasa memiliki orang dan punya merasa memiliki orang, dan kita mencoba merasa dimiliki oleh orang. Mungkin itu saja tambahan saya. Selanjutnya nanti bisa baca lagi di sini, bisa dengar lagi di YouTube. Lagi-lagi Roh Kudus penting, dan kita semua sudah dapat itu waktu sakramen baptis, sakramen krisma, sakramen ekaristi, sakramen perkawinan. Karena semua sakramen itu tanda kehadiran Allah melalui Roh Kudus. Sehingga Yulia bisa berbicara seperti tadi karena Roh Kudus. Kalau dia belum masuk Katolik kan tidak mungkin dia bisa bicara gitu, karena tidak ada Roh Kudus. Kita yang sudah dari nenek moyang dapat Roh Kudus ini terlalu kalau kita egois terus, kan gitu. Sekian dan terima kasih, semoga menjadi berkah. Selamat ulang tahun untuk Pak Oscar. Kehadiran saya juga menunjukkan bahwa saya tidak mau egois, bisa ingin mendukung kebahagiaan Pak Oscar. Apalagi Pak Oscar tadi malam hadir di pembekalan sebagai fasilitator. Saya pikir dia masih sakit, ternyata dia hadir, sudah sehat ya. Itu adalah contoh menanggalkan egoisme demi apa yang lebih tinggi untuk Tuhan dan untuk gereja dan untuk sesama. Sekali lagi selamat ulang tahun, semoga Tuhan memberkati, dan jangan lupa biar untuk merayakan ulang tahun kita sekaligus ikut kemauan daging dan kemauan roh. Karena kalau tidak ada kemauan daging, percuma juga siap makanan. Kita sekalian, segenap keluarga di lingkungan Santa Tresia dan khususnya KBG Santa Cecilia ini, juga Pak Oscar yang merayakan hari ulang tahun dan mensyukurinya bersama kita, juga Ibu Siti yang sedang dalam proses perawatan, juga Bapak Marno dan mereka semua yang sedang sakit. Kita dan kebersamaan pada malam hari ini, perjalanan pulang dan istirahat kita, makanan dan minuman yang akan kita nikmati, dunia ini dan segala isinya, dibimbing, dilindungi dan dilimpah oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.